Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sarip HAB, Kantor Hukum Nenggala Alugoro atau disingkat KNA, dan masih di medsos YouTube Secret Finansial. Kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit pemahaman terhadap salah satu teman kita yang memberikan komentar di YouTube Secret Finansial. Assalamualaikum, maaf Pak, boleh tanyakah? Misal kita pernah pinjam di pinjol ilegal, gimana cara agar data kita aman dan tidak digunakan untuk minjam pinjol lagi oleh DC? 1, 2, saya sudah ganti nomor HP dan di HP gak ada aplikasi M-Banking lagi. Apakah saya harus ganti KTP juga? Misal ganti KTP karena ganti domisili, apakah aman? Ataukah masih bocor? Karena saya dengar orang bisa bikin rekening atas nama kita walau kita udah ganti nomor HP. Apakah benar? Saya coba ulas dari awal ya. Maaf Pak, boleh tanyakan, misal kita pernah pinjam di pinjol ilegal, gimana cara agar data kita aman dan tidak digunakan untuk minjam pinjol lagi? Di sini ada dua hal ya yang harus dipahami. 1, gimana cara agar data kita aman dan aman ya, aman aja dulu, dan data tidak digunakan. Nah itu dulu. Pada saat kita melakukan pengajuan terhadap pinjol, itu kan persyaratannya KTP, rekening, nomor HP aktif, dan foto selfie diri. Itu kalau tidak salah saya sudah pernah membuat video itu gitu kan. Makanya teman-teman bisa lihat di YouTube Secret Finansial apa saja yang sudah diulas dan disampaikan ataupun dimunculkan gitu ya. Artinya gini, terlepas dari aman atau tidaknya, di sini ada kriteria. Aman itu aman untuk ancamannya, terornya, atau hal-hal yang berkaitan dengan penagihannya. Itu yang umum terjadi. Dan menurut saya kalau di pinjol ilegal ya yang sering terjadi itu barbar. Mereka akan menyebarluaskan data-data si nasabah gagal bayar pinjol. Banyak kok hal-hal yang ya, bahkan sampai ke kriteria yang berunsur pornografi ya, itu sering terjadi. Penekanan terhadap pihak lain, khususnya pekerjaan yang mengganggu pekerjaan ataupun mengganggu lingkaran pekerjaan gitu kan, itu sering terjadi. Perusahaan tempat si nasabah gagal bayar itu kena teror lah ibaratnya gitu. Namun umumnya pada saat teman-teman sudah menggunakan pihak lain untuk membantu menyesuaikan, itu akan sedikit berkurang dan kepercayaan dari teman-teman yang bukan alasan ya, merupakan pembelaan atas penyalahgunaan data itu akan lebih optimal dibandingkan dengan teman-teman menyampaikan dengan sendirinya. Itu yang hal pertama. Hal yang kedua, agar tidak digunakan untuk minjam pinjol lagi oleh DC. Gini loh, pada saat nasabah mengajukan pinjaman online, syarat utamanya adalah nomor HP aktif, nomor rekening sendiri, identitas KTP, dan foto selfie. Dan pada saat itu tidak ada salah satunya, besar kemungkinan pengajuan pinjaman akan digagalkan, tidak bisa diproses gitu ya. Nah, jadi di sini sudah bisa secara tidak langsung terpatahkan. Kenapa? Karena pada saat proses pengajuan pinjaman, visualnya itu akan mendeteksi
benar tidak bahwa ini adalah si orang yang mengajukan, baik dari foto KTP-nya, baik dari foto selfie-nya, gitu kan. Yang kedua, pada saat pencairan itu akan masuk ke rekening si nasabah, bukan rekening pihak lain. Itu kalau uang atau pinjaman uang gitu, umumnya seperti itu. 90% pinjol itu akan mencairkan ke rekening si orang yang dimaksud, baik itu orang yang ada di KTP atau ada di selfie, di foto selfie-nya. Jadi tidak mudah kalau pihak lain mengajukan pinjol menggunakan data orang lain. Jadi tidak perlu dikhawatirkan gitu. Secara tidak langsung itu sudah aman untuk penggunaan penyalahgunaan datanya gitu kan. Tapi dalam hal ini umumnya penggunaan data nasabah gagal bayar itu digunakan untuk apa? Untuk menteror, untuk mengancam, dan digunakan juga untuk mengelabui si nasabah itu sendiri. Apa pengelabuannya? Contoh pengelabuannya, misalnya si nasabah gagal bayar punya pinjaman di aplikasi A, B, C misalnya gitu ya, ada 3 aplikasi. Lalu kemudian dianggap bahwa si nasabah ini punya pinjaman di aplikasi D, E, F, bahkan H, I, J dan yang lainnya gitu. Itu hanya suatu tindakan pengelabuan dari DC, seolah-olah si nasabah gagal bayar itu punya banyak hutang. Nah, di sini yang harus teman-teman lakukan adalah cross check kebenaran dari hutang yang sebenarnya, kan begitu. Lalu pada saat adanya pengelabuan ancaman dengan pengelabuan bahwa si nasabah itu mengambil pinjaman di pinjol-pinjol lain, pembuktiannya kan dari rekening, dari pembelaan itu gitu kan, bahwa dia tidak menggunakan tidak menggunakan pinjol yang lain selain ABC. Ya sudah, ngapain buyang-buyang, ngapain pusing-pusing. Jadi tidak perlu diindahkan lah hal-hal seperti itu. Jadi kategori amannya itu ya sudah jelas. Menurut saya, walaupun yang ilegal pun tidak akan mudah mengakses hal-hal seperti itu, dan menurut saya hanya seberapa gelintir yang kenyataannya bisa terjadi. Hal itu bisa terjadi umumnya pada saat si DC menagih dan si nasabah ini tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, si DC itu mengirimkan link untuk nasabah mengajukan pinjaman baru, dan itu sering terjadi. Itu ya. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan rekening. Saya beberapa kali menangani orang-orang yang terjebak dalam masalah pinjol, baik pinjol yang sebenarnya dia pakai atau yang ternyata digunakan oleh pihak lain. Ini pihak lain itu khususnya orang terdekat ya. Bahkan gagal bayarnya itu udah parah gitu. Pinjamannya pun tidak sedikit. Ada yang sampai ratusan juta, ada yang nyaris 1 miliar itu ada. Semua datanya ada pada saya, semua kan ada pembukuannya ya. Artinya gini, pada saat mereka mengalami hal-hal seperti itu, berpengaruh nggak dengan aktivitas umum lainnya seperti nomor rekening, identitas gitu. Pengaruh utamanya adalah pada teror itu sendiri kok. Ini khususnya pada aplikasi pinjaman online yang ilegal ya. Nomor rekening tidak terlalu berpengaruh, kecuali nomor rekening itu di auto debit oleh perusahaan pemberi pinjaman, ya kan. Yang kedua, biasanya terjadi transaksi-transaksi yang janggal. Nah, pihak bank itu akan memblokir dengan sendirinya. Itu proses-prosesnya ada di bank terkait ya.
secara khusus ya tentu bisa ditanyakan kepada pihak banknya. Dan pada saat si nasabah yang gagal bayar pinjol ingin mengajukan pembukaan rekening baru, menurut saya nggak ada syarat kalau dia itu nggak punya utang. Karena banyak orang punya utang sedikit ataupun banyak, mau buka rekening tinggal buka rekening, pakai identitasnya identitas dia sendiri, mau identitas yang sudah digunakan oleh pinjol, digunakan oleh bank konvensional, koperasi, ataupun rentenir atau apalah gitu ya. Menurut saya pihak bank masih welcome saja kok untuk membuat rekening, nggak susah. Menurut saya gitu ya, karena saya tidak pernah mendengar dan mengetahui ada nasabah yang terhutang baik di pinjol, baik di bank-bank yang lain ataupun di layanan pinjaman lain, lalu tidak bisa membuat rekening. Itu menurut saya nggak ada, menurut saya ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, terkait juga perubahan identitas dari tempat A ke tempat B gitu. Yang menjadi tolak ukur sekarang adalah data identitas itu sudah elektrik dan kalau tidak salah saya ingat di tahun 2021 itu ada perencanaan untuk penetapan bahwa data identitas itu akan menjadi data digital. Jadi tidak mudah untuk dirubah-rubah gitu nantinya. Ya paling hanya sebatas tempat-tempat saja. Jadi korelasinya dengan pembuatan rekening itu menurut saya nggak ada kaitan, nggak masalah, tidak perlu dikhawatirkan terlalu jauh. Artinya mau kita menggunakan identitas yang masih yang sekarang yang pernah digunakan untuk pinjol, untuk pinjaman perbankan dan lainnya itu nggak masalah. Ya mau pindah wilayah mau apa ya itu sih hanya bersifatnya kepentingannya teman-teman aja. Kepentingan teman-teman untuk apa gitu kan, pindah wilayah. Jadi bukan karena ingin buka rekening lalu harus pindah wilayah, atau mungkin konteksnya bukan buka rekening ya, ada hal lain yang mungkin bisa atau ada hal lain yang akan dilakukan oleh teman-teman nasabah gagal bayar. Umumnya kalau punya identitas baru dan nama baru itu akan digunakan untuk melakukan pinjaman atau berhutang lagi, dan umumnya kamuflase seperti itu digunakan di tahap kriteria yang pertama, yang sebelumnya dan yang berikutnya. Itu sih yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu teman kita yang komentar di YouTube Security Finansial ini tidak terlalu menurut saya ini tidak terlalu berpengaruh jauh lah pada nasabah gagal bayar, apalagi yang tadi berkaitannya dengan pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu tekanan yang paling utamanya adalah ancaman tekanan teror terhadap lingkaran sekitar dan berkaitannya dengan layanan komunikasi atau online-nya itu sendiri. Karena yang mereka lakukan adalah mengancam, menteror, menekan nasabah dan mencemarkan nasabah pada lingkaran sekitar, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan via komunikasi yang sifatnya membuat resah lingkarannya, sehingga atau agar si nasabah gagal bayar itu merasa lebih tertekan dan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran itulah yang seharusnya disesuaikan oleh teman-teman. Itu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barangkali ada ungkapan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.